A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mayujibul husla. Ini satu bab pada menyatakan segala yang mewajibkan mandi. Bermula yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama, sebab mati bagi orang Islam yang lain daripada mati syahid. Kalau orang mati syahid nggak perlu dibandingkan ya. Kedua, haid, bersih daripada haid, wajib mandi. Ketiga, nifas. Keempat, wiladah dan alqah dan mudghah. Jikalau tiada basah sekalipun. Apa? Wiladah orang yang melahirkan, perempuan nggak ada mengiringi darah, mandi juga ada, wajib mandi dia, mandi wiladah namanya. Alqah yang keguguran dan mudghah daging segumpal. Nah gitu ya. Mandinya sama juga? Iya sama, mandi itu sama. Walau mandi sunat Jumat, mau sembahyang Jumat mandinya sama macam mana mandi wajib ya. Tidak, wiladah ini macam orang operasi lah ya? Enggak juga. Orang operasi itu keluar juga darahnya. Darah dari ini kan tak keluar. Keluar. Kok nggak ngerasain? Iya keluar, tetap keluar. Wiladah ini ada yang pernah sekali dia? Ada. Nah kalau itu katanya berlain lagi jawabannya. Ada perempuan yang sebelum melahirkan dia pendarahan terus. Kalau kata orang gini, ada kembar air, ada kembar darah. Kembar darah itu keluar dari darah. Habis darahnya nggak ada lagi darah. Berarti tak nifas dia. Tapi tetap mandi wajib mandi juga. Mewajibkan mandi, iyalah mandikan. Wajib mandi lah. Kan 6 perkara tadi mewajibkan mandi. Mandi wiladah namanya itu. Nggak ada darah. Kalau operasi, darah tetap keluar juga. Dari mana? Dari tempat biasanya keluar lah. Nah, tanya perempuan operasi. Keluar nggak? Keluar. Tapi ada juga yang nggak keluar. Macam tadi lah kembar darah dia. 9 bulan, 8 bulan udah keluar darah aja. Itulah kembar darah namanya. Selesai melahirkan anak, nggak ada darah keluar. Nah, mandi itu. Mudghah keguguran. Alqah ya, daging segumpal. Belum sempat jadi manusia ya. Keguguran yang Jikalau tiada basah sekalipun wajib mandi. Karena keduanya itu ya, alqah dan mudghah itu asalnya pada mati yang beku jua. Nah, kelima, ini jenabah. Maka jenabah itu terkadang hasil dengan memasukkan haspah hitan laki-laki atau sekedar hitan yang terpotong. Jikalau daripada binatang sekalipun, pada barang parat atau parat mayat sekalipun, tetapi tidak wajib mandi pada mayat. Dan demikian lagi wajib mandi dengan memasukkan haspah kepada parat binatang jikalau pada ikan dengan tiada ingin sekalipun ya, dan tiada ghalib syahwat dan tiada dikosotkan, atau dengan zakar yang tiada ikhtiar, dan jika dengan berlapik yang tebal, dan jikalau tiada inzal sekalipun tetap wajib mandi. Yang mana? Emang lagi ya, nggak apa-apa. Yang mana? Laki-laki. Kelima janabah ya, atau junub. Maka janabah itu terkadang hasil dengan memasukkan haspah hitan laki-laki
atau sekedar hitan yang terpotong, jikalau daripada binatang sekalipun, pada barang parat atau parat mayit sekalipun, tetap wajib mandi. Yang mana mau tanya? Saat yang misal binatang itu potong, hitam yang terpotong. Nah, Maksudnya gimana ya? jadi gini, seperti ada kalau kata peribahasa orang dulu, aku biar nggak datang mati tetap mesti ku dapatkan dia, itulah cintanya udah buta kali ya, udah budak cinta, matilah si perempuan ini, dibongkar kuburan tuh malam, disetubuhinya, tetap dia wajib mandi, mayat nggak perlu. Nah gitu ya, jadi walau terpotong sekalipun. Jadi kalau yang toisek itu di mana? Gimana? Ya tanya aja lah, kenapa? Enggak. Karena kan ada orang pakai alat bantu itu kan sebuah. Alat bantu? Iya. Apa namanya alat bantu itu? Iya, dia berbentuk juga kan. Berbentuk? Karet itu kan. Jakar apa bukan namanya? Tapi, hah? Hmm. Bukan lah, bukan. Nah, bukan itu kamu pikirkan gitu. Yang binatang nih tetap. Ya, iyalah kalau tetap nama ada namanya jakar atau parat, nah, wajib mandi. Kalau alat bantu itu tadi kan, apalah dibuatnya bantunya itu? Terong. Kok terang-terang aja lah, nggak usah malu-malu gaji ini. Ya kan dia bentuk itu apa? Iyalah dibuatnya bentuknya ya kan. Nah, itu. Nah, semacam lah bentuknya itu. Udahlah, porno kali cerita itu di sana ya. Tapi kalau kita nggak tahu apa juga betul ya rayanya nih. Apakah wajib mandi? Tidak. Heran Pak Hasan. Enggak, maksudnya arti Zulkarnain itu dibirahi di situ, Ustaz. Nggak peduli. Jakar apa bukan namanya? Kan. Parat apa bukan namanya kan gitu. Nah, kalau binatang tadi ada namanya paratnya kan. Kambing ada paratnya? Ada. Ini dibuat pula. Nah, dibentuk seperti itu ya kan. Nah, yang terpotong tuh seperti diambilnya lah. Aduh, terpaksa diteruskan lah cerita ini ya. Jadi sama hal dengan orang yang kalau keguguran dikorek itu berarti Nggak wajib mandi tuh. Oh, itu yang keguguran, ya wajib mandi perempuannya. Wajib. Tadi yang terpotong tadi bikin nggak nyelati si apa nih, Sasan nih. Capek dia dah umur udah 40, kawin nggak juga akan belinya ke pajak daging sana. Carinya parat lembu tuh. Wajib mandi dia tuh, itu yang terpotong tadi itu. Pasal suntiknya permandan dulu ya kan. Terus kan itu. Itu makanya kalau itu tukang potong orang jual daging tau lah, kalau ada kelendong daging itu lah, mungkin cepat-cepat dicincang orang itu buat bakso itu. Jangan nampaknya situ ya kan. Sama dengan jakar atau parat binatang, lembu. Mana pernah orang nggak ada kan? Cincang langsung itu. Kalau nampak gilo juga megangnya sana kan. Nah, kalau misalnya ada bentuknya lagi masih ada namanya, nah tetap dia wajib mandi. Lembu itu apa orang? Orang lah ya, lembu nggak mungkin wajib mandi kok ya. Wajib mandi kok cakap Jawa ada moh gitu ya kan. Ini namanya wajib mandi. Kalau dengar orang ngaji apa kalau ya parah kali mandi nggak tahu anak udah namanya kan, bukan nggak tahu, itu baru dikaji nanti, baru kita terkejut ya. Berapa banyak orang yang tidak sah mandinya? Ini kan baru mulai buka ini. Kalau udah tak sah mandinya, tak sah semua ibadahnya. Kenapa? Karena beras besar dia masih. Nah itu dikaji ini. Ya, itu teruskan ya. Udah San. Kalau ada yang sangkut lagi, bilang lagi ya. Jangan sampai jauh kali. Kalau dari pasar 7, jangan. Masih sekitar sini nggak apa lah ya. Jikalau pada binatang sekalipun, pada barang parat atau parat mayit sekalipun, tetap wajib mandi. Tetapi tiada wajib mandi pada mayit. Kalau mayit tak perlu mandikan lagi. Cuman nih, mandikan lagi nggak usah. Jadi jakar binatang ini tanpa harus mengeluarkan sperma sih perempuan. Nggak ada urusan dengan sperma. Termasuk dengan barang palsu tadi. Palsu. Barang palsu.
alat palsu ya. Alat palsu, nah, terus Enggak. Kalau di ngeluarkan sperma mana? mandi, wajib mandi karena keluar spermanya itu, bukan karena itu, bukan karena hubungannya itu. Nah gitu ya. Tapi dia kan harus lewat Pak. Masukkan itu. Oh gini. Biar kita haluskan sedikit bahasa ya, tapi kalau nggak paham tanya juga lah ya. Seorang laki-laki, Zulkarnain lah dia mau keluar, udah mau kerak darah, tapi abangnya kan, ya bang hati-hati abangnya gitu kesilin. Ya kok kau tahu ditanya ini ngaji ini. Ada kata orang di mana? Kita orang ngerti aja. Aduh. Kau nggak pintu dah Pak ya? Dulu situ. Nah, Kan tadi saya tahu, orang juga tahu. yang mana udah tahu gitu? Yang lewat tadi Pak. Batasan hati itu Pak. Nah, iyalah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kalau tahu, alhamdulillah. Keluar Zulkarnain. Ini kan pintu kosan kau nih, San. Nah, kata baik lagi, ada apa bang? Kata si Lina. Itu ada yang tinggal tuh. Tak ambilkan lah. Diambil si apa? Ambil ada entah STNK atau apa. Tapi dia, itu koran kapan? Masuk kepala yang lewat kosan. Wajib mandi? Wajib. Kena bertemu dua hitan tadi itu. Bukan masalah keluar sperma, nggak ada. Kena bertemu dua hitan, maka wajib mandi. Ada yang nggak paham? Kalau nggak paham lanjut sama Zulkarnain nanti ya. Hah? Alhamdulillah. Dari Korea. Dia nggak ada istri aja Pak, buat aja nih ada kalau ibarat orang Jawa perlu Belum wajib mandi. Kalau seperti itu, Udah masuk kepalanya Ustaz. nah itu lain lagi. Nah, masuk dia, nah, wajib mandi. Walaupun tidak mengeluarkan apa mandi ya, tetap wajib mandi. Kenapa diceritakan lagi tapi ada orang kayak gitu, orang nggak keluar mandi aja kok. Ada nggak wajib mandi, iya kan? Kalau nggak ngaji tuh, nggak mana nggak. Plus keluar cuman lagi asik-asik datang tamu, yo keluar tinggalkan, nggak jadi. Wajib mandi atau tidak? Wajib. Ada orang berpendapat seperti itu, orang nggak keluar mandi aja kok, tak urusan. Kalau sudah bertemu dua hitan, wajib mandi. Tapi kalau cerita jarut sama-sama si Zulkarnain dan nggak ngeliat di kosen, isi pun nggak apa orang itu, apa itu orang kan? Cerita-cerita aja tuh dibuka pintu ya. Cerita aja, wajib mandi atau tidak? Tidak. Kalau sampai kayak gini dah cerita nggak paham juga, nggak tahu lagi udah ya. Nah, tapi mesti hari lah. Kan banyak ustaz-ustaz dah ini kan, tempat bertanya banyak. Nah. Apa yang kau bayangkan wajar? Ini bentuk dibayangkan. Menunggu sampai senyum pula dia. kebanyakan mandi Ustaz. Kebanyakan mandi. Dan demikian lagi wajib mandi dengan memasukkan hasbah kepada parat binatang jikalau pada ikan dengan tiada ingin dan tiada ghalib syahwat umpamanya pun tetap juga wajib mandi dan tiada dikosatkan atau dengan zakar yang tiada ikhtiar. Zakar enggak ikhtiar Saya pernah sampaikan pada hasbah ini. Jadi mungkin ada yang nggak ingat. yang mana tadi kau baca tadi? Memasukkan hasbah kepada parat ya. Jadi kalau dari bahasanya ini hasbah kepada parat, tahu lah kita hasbah itu apa kan? Gitu San. Dia cepat-cepat bertanya dulu, siapa bro? Udah ngerti jawab. Memasukkan hasbah kepada parat. Parat tahu kan? Nah, kalau itu hasbah itu apa? Nah, udah tahu lah ya. Nah gitu. Memasukkan hasbah kepada parat binatang jikalau pada ikan dengan tiada ingin dan tiada ghalib syahwat dan tiada dikosatkan atau dengan zakar yang tiada ikhtiar. Tetap wajib mandi juga. Jadi istilah nggak sengaja mandi wajib nggak? Nah, ada pula nggak sengaja. Kau kita Zulkarnain. Nah, kau kita Zulkarnain. Dia juga nggak ada ikhtiar Ustaz. Tak ada asratnya.
Jadi apa namanya kan nggak sengaja dulu. Lewat aja deh. Oh gini, ya mudah-mudahan jangan sampai kena lah kita ini ya. Tiada ikhtiar, nggak bisa hidup lagi. Tapi pengen juga. Itu deh. Nah, udah. Diperjelas Hah? impoten. Impoten lah. Cuman kalau ada yang impoten, tanya sama Ustadz ini. Kalau Hasan taunya batu jahanam aja itu. Itu ya taunya. Iya loh, gitu ya. Hah? Pas habis pengajian ibu ya. Nah. Tiada ikhtiar tuh nggak bisa maksudnya. Itulah penyakit yang jangan kesalahan dari kita sendiri itu. Kenapa terjadi impoten? Kenapa terjadi kanker rahim segala macam? Salah kita nggak ikut peraturan agama. Kalau sudah diharamkan agama, jangan besarkan risikonya itu. Jangan hubungi istri yang lagi dalam keadaan haid. Aku nggak tahan juga. Nah, bahayanya itulah dia. Laki-laki bisa impoten, perempuan bisa kanker rahim. Takdir kan jadi anak, kacau lah anak itu. Nah, jangan bikin ya. Kalau nggak sabar juga, payah kali melawan hawa nafsu ini, tambah satu lagi ya. Si Yogi lah yang untung. Kami udah payah ini. Kalau lajang enak. Dan jika dengan berlapik yang tebal, dan jikalau tidak inzal sekalipun, tetap wajib mandi. Nah. Kalau berlapik pun kok berlapik yang tebal pun masih wajib mandi, kok apa tipis aja, sama aja tuh. Nah. Karena banyak main akal-akal lah, dilapis kan nggak apa-apa, nggak ada cerita itu. Seperti sabda Nabi SAW, "Zal takal hitana nifakat wajabul huslu wa illam yunzil." Yakni apabila bertemulah dua hitan. Ya, apabila bertemu dua hitan, maka sanya wajiblah mandi jikalau tidak inzal sekalipun. Riwayat Muslim. Keenam, keluar mani sama ada disengajanya atau tiada. Oh enggak sama parat kok ya, tapi keluar mani wajib mandi sama ada sengaja atau tak sengaja, dan sama ada mimpi atau tiada. Dan terkadang keluarlah mani itu terkala jaga, terkala sadar awak, dan terkadang tidur. Maka kalau begitu, tanda mani laki-laki dan mani perempuan itu dua perkara. Pertama dengan terpancar-pancar keluarnya, itu tanda mani ya. Kedua dengan merasai lazat tatkala keluarnya. Jika tidak terpancar atau rupanya kering seperti putih telur, dan adalah kebanyakan mani laki-laki itu lekat macam lem dan putih, dan mani perempuan itu cair lagi kuning. Apabila tiada salah suatu daripada yang tersebut itu, maka tiadalah wajib mandi. Nah. Pasal pada menyatakan fardu mandi. Udah ya, berarti masuk kita kepada fardu mandi. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Dua perkara aja. Pertama niat, yaitu engkau niatkan dengan hati. Ingat ya, niat itu bukan dilapaskan hati. Niatkan dengan hati seperti yang dilapaskan dengan lidah. Maka yang dilapaskan dengan lidah itu sunat juga. Seperti dikatakan nawaitul rab al hadasil akbari
anjamil badani fardan lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku mengangkatkan hadas yang besar daripada segala tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Itulah niat yang terlebih abdal. Itu sunat mengucapkan itu ya, niatnya dalam hati ya. Sahdan, wajib niat itu dimuqaranahkan, artinya menghadirkan beserta dengan pertama-tama yang dibasuh, yaitu satu suku daripada badan. Tetapi jika terkemudian niat daripada membasuh suatu suku daripada badan itu, maka wajiblah mengulangi niat pada suku anggota itu. Muqaranah niat. Muqaranah ini bersamaan. Jadi selesailah kita ya berhubungan. Udah cuci bersih semuanya. Oh niat ini hari hujan payah boleh. Kau celupkan tangan kau ke gini. Ini celupkan gini. Niatlah. Dalam hati sengaja aku dosa kenal. Ya udah terangkat ini ya. Ini udah terangkat. Niat dah sah. Besok tinggal mandi ya. Nggak perlu niat lagi. Udah. Ini bersama dengan satu suku. Ini satu suku kan? Sudah. Nawaitul raf'al hadasil akbar min badani adalah ta'ala, atau sengaja aku angkatkan hadas besar atas badanku kena Allah Ta'ala. Udah sah niatnya udah sah niat. Besok tinggal basahkan aja lagi. Yang terangkat baru ini kan. Ini kan besok nggak perlu niat lagi. Nggak usah. Jadi tinggal meratakan air. Tinggal ratakan aja lah. Niatnya udah sah. Walaupun lama Pak. Biarpun lama waktunya Pak. Sampai berhari-hari. Tapi berarti gak semain-semain nggak gitu. Yang betul-betul lah julkarnya. Ini dia nama di adas nih. Tahu tanpa sadar ada chat di sini. Udah 2 hari gitu. Nah. Dia perlu niat lagi. Ya iya orang nggak sah itu. Oh enggak, niatnya enggak lagi tadi udah niatnya itu nggak perlu niat lagi. Cuman tuh masih beratas dia, belum terangkat ada chatnya. Tahu ini 2 hari ada. Menuangkan air itu Ustaz, menuangkan air bersamaan dengan baca. Iya, kan payah gitu kan. Takutnya nunggak pula nanti kalau sungguh. Jadi mesti tasya contoh yang paling mudah aja nih. Bersamaan dengan niat itu bersamaan dengan satu juzuk anggota badan kita yang mana pun jadi. Atau kita di pinggir sungai, ya. Kaki tenggelam di pinggir sungai, tapak kaki, semata kaki. Udah, niat lah. Salah itu dah. Bersama satu juzuk anggota. Niatnya yang sah ya, bukan angkat badan. Yang salah pala pula. Niatnya yang udah sah, besok tinggal ngeratakan aja. Jadi kalau kita ke sungai, langsung aja udah semua itu Ustaz ya? Boleh. Penting niat. Asal jangan nunggap aja lah. Dan Ustaz, ini berlaku juga untuk kaum wanita. Sama. Sama ya? Sama. Itulah. Berarti niat di hati dilapaskan dengan Kalau ngelapaskan dengan lidah itu hukumnya sunat. Niat itu di hati. Niatnya di hati. Jadi yang mana pun satu juzuk muqaranah itu bersamaan artinya. Muqaranahnya bersamaan niat dengan satu juzuk anggota badan kita yang mana pun jadi. Dan juga kalau di sungai harus pas nyentuh itu lah Pak niatnya Pak ya. Ya terserah. Nggak usah niat pun nggak apa-apa. Itu air kan belum mukaron. Nggak usah niat dulu, nggak usah biarkan aja dulu. Mandi aja dulu, nggak usah niat di sungai ini kan. Sungai. Udah naik ke sungai, bersabun masuk lagi mandi. Udah itu baru niat. Nggak usah ambil wudhu lagi, sah sembahyang. Dia sungai. Dia tak mukarona, niat. Tapi nggak usah niat dia dulu. Jadi cara mandi masing-masing ini, makanya tanya sekarang. Dia nggak niat, atau kita mandi rumah berdebar, dijemur mandi kan, nggak pakai niat ini, kan nggak ngangkat-ngangkat kan. Udah bersih semua, udah kena air, udah pakai sabun, tinggal baru pakai niat, pelan-pelan. Nggak usah ngambil wudhu lagi, karena hadas kecil itu terangkat otomatis dengan hadas besar. Bersih hadas besar, terangkat hadas kecil. Asal jangan waktu mandi itu ada yang batalan wudhu. Sudah, jadi sungai itu sama, mandi dulu, udah tenggelam dia. Atau bak kau besar nggak di rumah? Nah, masuknya ke dalam bak tuh, sampai jangan kurangi air. Tenggelam, niat, keluar, sah. nggak perlu berwudhu Ustaz. Nggak usah. Tanpa mengurangi air tuh sana. Ya, nggak nyelam aja. Bersihkan dulu kan, dia lah kau masuk aja ke bak tuh. Bersihkan dulu semuanya, bersih udah, yakin udah bersih, baru masuk ke bak. Tenggelam, niat, angkat, selesai ya. Nggak bisa buat bak besar rumah. Payah kali juga. Api ke dosa merah kalau gitu.
Cuci Pak Kereta ya, bukan orang yang bercuci. Sudah? Tadi itu bisa enggak untuk menghindari kita apa supaya dingin apa menghindari dingin malam itu mandi. Nah, kenapa? Ya kan niat tadi itu niat mandi wajib dengan salah satu anggota tubuh dibasahi. Jadi kalau kita udah niat tadi paginya langsung mandi gitu. Pertanyaannya gini, apakah kita istilahnya dia dibasahkan gitu kita boleh tidur paginya kita mandi aja? Ya boleh lah, tinggal meratakan aja. Tinggal meratakan begitu pagi langsung mandi meratakan aja. Udah. Tadi apa urusan kau dengan dingin tadi? Karena apa posisinya kan entah lagi hujan atau dia lagi ini ya. Masa air? Air? Kayaknya kalau cuma udah niat itu kan udah sah niatnya. Udah. Tapi kan yang macam maku makan tuh belum lepas ya, Pak? Belum. Selesai mandinya kan. Saya contohkan tadi, baru ini aja terangkat ini, ya kan? Sedikit lagi ya, julukan. Kedua, daripada perlu mandi itu meratakan air pada sekalian tubuh dan rambut. Jika ada rambut itu tersanggul sekalipun, buka dan roma dan pada segala pohonnya dan atas kuku dan di bawahnya. Ini mulai hati-hati ya, atas kuku dan di bawah kuku. Hati-hati kalau ada hitam-hitam nggak sah ini. Kadang-kadang kita betul-betul kereta atau betul di rumah, perempuan kena sana betul-betul kompor, mau hitam kuku ini kan, berarti nggak sampai air. Di atas kuku, di bawah kuku, dan segala lubang-lubang telinga. Itu makanya kalau mandi wajib, tempat-tempat bahaya itu telinga nih, telinga kita kan begini dari, ini di sininya nih nggak kasih air nanti, syarat air ini, niat meratakan air seluruh tubuh, tempat-tempat bahaya mandi sini. Telinga ini gini kan telinga kita nih. Kalau orang mandi pakai shower aja, mandi berdiri aja, itu nggak sama nih, pakai shower mandi berdiri, banyak nggak sampai air itu. Nah, nanti mesti meratakan air seluruh tubuh. Dua aja yang rukun mandi itu, tapi dua ini pun kalau nggak ada ilmunya, nggak sah. Udah. Nah, saya contohkanlah orang yang nggak sah ya. Suami istri udah haji dua-dua. Jadi si istri pakai kerabu duduk. Di rumah orang itu ada anjing. Bukan anjing-anjing besar-besar, itu anjing kecil-kecil itu ada. Pakai bendo, pakai baju. Di salon itu anjingnya itu. Macam manapun namanya apa itu? Anjing kan. Nah, semua hal aja semua di rumah itu. Jadi pakainya air pun nanti bisa jadi air itu sudah najis, mual aja. Sama nih ya. Tidak. Awas ya, atas kuku, di bawah kuku, kaki pun sama. Lubang pusat bukan? Iya, lubang-lubang lah. Yang selalunya gini, dulu dia gemuk, sekarang gue berlipat-lipat perut kan, mesti sampai air semua. Lubang pusat, udah. Nah, karena bapak nanya, saya teruskan, nanti ada di sini padahal. Maka perempuan itu yang dia jongkok, waktu perempuan itu jongkok, walau dia perawan sekalipun, yang mana terbuka itu wajib sampai air. Jadi kalau mandi tadi cuma itu, nggak sampai air kan? Kena orang yang gemuk macam mana? Pantatnya besar kan? Kita tutup macam dompet ya kan? Ketawa kalian lucu ya. Tapi lah kejadiannya. Mesti jongkok lah. Jongkok mau tak mau. Mana terbuka itu mesti sampai air. Jadi kalau model mandi berdiri, aduh, beratnya. Banyak nggak sampai air, berarti dalam keadaan masih beradas besar. Sah sholatnya? Tidak. Semuanya ditolak. Inilah makanya kadang-kadang ada orang tua terlambat mengajarkan anaknya. Banyak kecil gitu udah diajarkan mandi wajib. Nah, si Yogi lah diajarkan kelajang nih supaya nanti dia tahu ya kan.
Bisa ketawa kau, ini ada nih. Mak, orang tuanya misikan anak di pelaminan salah. Ingat kau anaknya, nanti kalau kau gini bilang anak perempuan ya, mandi. Kalau hubungan mesti mandi, udah gitu aja. Anak pun nggak nanya, mamanya pun bilang gitu aja, udahlah. Makanya gelisah lah orang rumah sewa ini, orang sebelah rumah sewa. Nanya sama saya, makanya saya tahu. Kemana Pak? Rusuh kali pengantin baru tuh, sebelah saya. Kenapa? Jam 1 mandi, jam 2 mandi, jam 3 mandi. Apa nggak menggigil perempuan tadi? Gara-gara apa ini? Nggak ngaji. Orang ketemu pesan kalau kau hubungan mesti mandi. Padahal mau berapa kali pun mandi sekali aja cukup ya. Ya karena yang mengendaki mandi kan sembahyang subuh. Jadi kalau malas mandi, siap subuh aja. Nah, sampai zuhur nanti baru mandi. Karena yang mengendaki suci dari suci ada besar kan sholat kan, sholat zuhur. Jadi Ustaz, kalau umpama ada masalah, dia di siang hari campur suami istri. Jadi dia betul nggak mandi dulu istri ya, sisir-sisiran dulu rambut panjang. Kita tinggal rambut itu Ustaz. Nah itu wajib mandi. Sisir dia tanpa disadari ya. Nah dia mandi wajib itu gimana rambut Ustaz? Kumpul kalah, mandikan juga, siram juga. Makanya gak usah solek-solek, perempuan lagi halangan lah lebih parah. Gak usah berhias-hias. Ini perempuan kita ini banyak nggak ngerti. Lagi halangan perempuan ini jangan berhias. Kalau dia berhias, sedangkan dia dalam keadaan haid dari halangan, ini mancing-mancing namanya ini. Dila-dila aja lah, nggak usah sisir rambut, nggak usah pakai benda, nggak usah pakai gincu. Ini ada sebagian perempuan udah halangan pakai aja gincu, pakai benda juga. Jadi suami tadi mau kerja pun nggak kerja bang, nggak lah libur dulu nih, pernah gitu ya. Nah ini bahaya, jangan. Orang dulu juga lah, orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu, anaknya nggak pernah tahu dia mamanya haid, nggak pernah tahu tuh. Suaminya yang tahu. Itu pun bukan dibilangnya, karena takutnya istri dia pakai kutek. Tahulah si suami, oh lagi halangan dah. Jadi suami nengok kutek itu aja setiap hari. Udah namanya tahu ya, oh udah nggak ada kutek lagi, berarti udah bersih. Nah. Itu orang dulu. Orang sekarang nggak usah kan yang udah berkeluarga, anak pun pamer kali ya kan. Aku halangan. Nggak boleh kali tuh dulu orang dulu, jaga kali tuh. Pakaian dalam nggak pernah jemur di luar, nggak pernah tahu lah. Anaknya pun nggak pernah tahu kalau maknya puasa apa halangan. Kalau bulan puasa ya punya puasa juga ada, iya kan orang tua kita dulu. Sekarang pamer. Apa katanya? Dia bilang anak sekarang ini pun nyinyir katanya. Kalau mama tak sholat, tanya kenapa mama tak sholat gitu. Apa kita jawab? Kritis anak sekarang, misalnya kritis. Kalau dulu kata open, mak sholat mama. Nah, gitu. Dia tanya apa jawabannya? Jadi kalau ditanya kau kita apa kau jawab? Hah? Nah gitu pun jadi boleh terang dakwah langsung sekalian ya kan. Nanti pun kau iya. Ya iyalah. Itu kalau ada perempuan yang nanya, kita terus terangkan. Nanti kau pun bakal ngalamin cuma mak juga. Itulah ada perempuan, ada halangan. Yang laki-laki pula nanya, macam mana? Oh. Nanti lah kalau kawin kau tahu kau bilang. Makin nggak usah tahu aja bagus aja. Nggak ada pertanyaan ya kan? Nah macam biasa aja. Berondok lah. Ini nggak pamer sama anaknya pun makan di siang hari. Tentu nanya lah anak. Salah-salah jawab. Ya, anak sekarang memang gitu, nyinyir ya kan. Karena ingin tahunya itu. Udah jam 5 sore, mak lapar kali mbak, makanlah mak. Kata anaknya, lapar kali, nggak tahan lagi deh ini. Nanti kalau ajan baru makan, kata maknya. Ya udah ajan lah mak kata. Nah, kau salah jawab.
maghrib nanti baru. Ini nggak boleh kita tahan diri ya. Salah jawab dah, bilangnya nanti ajan baru, udah ajan baru makan. Ya kalau ajan, mama ajan aja lah. Kan nggak payah maksudnya. Gini Ustaz. Kalau puasa itu sebelum mandi kita makan itu nggak apa-apa Ustaz. Kita belum mandi. Sahur. Nah, Kita terus belum mandi, kita makan sahur. nah, nggak apa-apa. Yang mengendaki mandi itu sholat, bukan makan. Udah. Nah. Masih lumayan kalau Sar, mau tambah lagi boleh. Iya. Boleh. Mau berapa kali pun ya. Mandinya subuh nanti, mandi. Subuh tuh ya perlu. Apalagi makan nasi. Makan yang lain pun boleh. Kalau kayak gitu mudah kali paham ya sana ya. Ngerti, nganggu semuanya. Siap mah. Nah, sudah. Jadi cerita tadi, ibu itu dia pakai kerabu duduk, tok dan kerabu duduk, jepit ke kerabu jepit. Ini waktu mandi nggak dibuka, nggak sah mandinya. Kalau kerabu yang cincin itu bisa digini-gini kan aja kan. Mau sungguh-sungguh lah mandi ini. Penentuannya situ. Orang kita mengenakan atas besar. Kalau kerabu duduk nggak dibuka nggak sah mandinya. Nah, termasuk ujung kuku dalam kuku nih. Kalau ada hitam-hitam berarti ada yang menghalangi. Bersihkan. Kalau ada anak perempuan kau itu, situ kesempat kau nikmati anak perempuan itu. Ambil gunting kuku, nah potong kuku aja bilang. Beda kita potong sini kan anak yang motong. Rapi itu anak perempuan yang motong. Suruh dia motong. Kau dapat ilmu deh ya. Kalau motong kuku pakai peraturan. Sini tangan kanan, kelingking, jari tengah, ibu jari, jari manis, telunjuk. Itu potong kuku. Nah, sambil ngajari dia nih potong. Ini ibu jari, jari tengah, kelingking, telunjuk, jari manis terakhir. Ini kalau tangan. Kalau kaki dari kelingking kaki kanan terus rata aja terus sampai kemari. Nah gitu ya, itu kafiatnya. Dapat sunat. Udah pernah kau suruh anak kau potong kuku? Suruh lah. Beda yang kita potong sini kan payah kali, apalagi sama saya nunda payah potong kuku di kuku kaki. Tas mana nih? Cuman alhamdulillah istrinya sangat sama dia, itulah kelebihannya ya. Istri yang motong. Kau istri kau mana? Nggak ada kan, anak kau lah. Anak suruh. Oke, kalau udah ada ilmu enak, nikmat. Hidup ini makin lama makin enak, bahkan nikmat saya bilang. Bukan cerita dongeng gitu. Sekalian dakwah, sekalian ngajarkan dia. Nah gitu. Dan segala lubang-lubang telinga, termasuk lubang telinga yang ditindik tadi itu ya kan, masih sampai air, dan hidung yang zahir, dan pada segala lubang yang tiada sampai air ke dalamnya, seperti telah tersebut pada perintah wudu. Dan demikian lagi wajib pula menyampaikan air ke dalam kulit yang belum lagi terhitan. Sampaikan juga itu yang belum terhitan. Dan pada zahir parat perempuan, yaitu yang nyata tatkala duduk qada hajat, jikalau bikir sekalipun. Nah, itu ya, kalau perempuan duduk qada hajat, nah, jikalau bikir sekalipun, itu mesti sampai air semua. Nah gitulah ya. Nah si Heri ini enak lah nih, lagi berumah tangga deh kan. Nah, mandi tengok. Mandikan sini suami istri kau tuh enak. Mandikan. Ini mesti kena air nih dek lah ya.
Biar angin ngomong cepat kawin kau, tahan kau. Masih di depan. Kalau kami udah lama-lama nih malas lah. Entahlah kalau sebenarnya nggak tahu. Tahuan kan kira-kira kita ini. Jadi jikalau kulit yang belum terhitam dan zahir pada perempuan, yaitu yang nyata tatkala duduk qada hajat, jikalau bikir sekalipun wajib sampai air. Gitu ya. Jadi Ustaz, mandi wajib ini kan sunnahnya kan wudhu Ustaz, wudhu dulu misalkan. Kemahatan yang wudhunya waktu mandi wajib nggak bisa ngikutin. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Cuman makanya sunat ngambil wudhu dulu supaya kalau anggota kita sudah kena air enak deh keratakannya gitu ya. Pasal pada menyatakan sunat mandi. Bermula sunat mandi junub itu 16 perkara. Ada 16 perkara sunat mandi ini. Nah, ini kalau kita kerjakan dapat pahala lah ini ya. Menunjukkan ibadah ini bukan hanya sejadah. Nah, di WC pun ibadah ya. Ada sunat, ada haram, ada makruh dalam waktu di WC itu. Mandi pun sunat 16 perkara. Kalau kita kerjakan dapat pahala, banyaklah bonus kita ya. Pertama menghadap kiblat. Ini ada kiblat nih awalnya aja terus ya, sampai selesai. Dari awal sampai habis, siap. Kan kadang-kadang Sebisanya lah, udah gitu aja lah. saya di sini, kiblat sana. Nah, Awalnya saya hadap kiblat, Nah. terusnya di sini. jadilah waktu awal itulah dapat ya. Dapatlah sunatnya udah. Agama ini nggak ada yang berat-berat kok. La yukallifullahu nafsan illa usaha, nggak berat-berat kok. Sebenarnya bisa kok udah. Ada niat kau di hati menghadap kiblatnya udah dapatlah pahalanya itu ya. Makanya kalau orang ibadah, rajin ibadah, semua dapat Lailatul Qadar. Kalau nggak ibadah baru nggak dapat Lailatul Qadar itu ya. Cuman dapat Lailatul Qadar masing-masing lah. Cuma dari segitu cuma dapat udah ngadep kiblat mandi dah, udah dapatlah sunatnya. Segitu ya, itu nggak ngadep lagi kan. Jadi yang dapat pas kelamat ya. Nah itu aja lah. Nah, nggak lah, mbak kau kan besar itu. Supaya ngadep kiblat betul, mandi aja dulu macam mana, udah baru nyelam kau ngadep kiblat lah kau situ. Jadi berarti dari awal sampai siap ngadep kiblat kan, ada apa sunatnya. Itu makanya ada hukum itu sunat, ada wajib. Ya, perintah ini dua macam, perintah wajib, perintah sunat. Larangan pun dua juga, perintah haram, perintah larangan makruh, dua macam juga. Ini ada yang bilang 3 rukun mandi ini. Nah, satu lagi apa? 3 membersihkan najis. Bukan rukun, itu sunat. Membersihkan najis. Bersihkan nasi itu aja wajib, bukan masuk rukun mandi. Rukun mandi 2 aja. Oh, enggak masuk ke sini. Enggak. Karena nanti dikejebak juga sini. Boleh kita ngambil wuduk dulu sebelum cebok? Boleh. Sah wuduknya. Gimana? Dalam dapatnya gini. Kita mau mandi wajib nih, masih ada najis. Najis dulu diselesaikan. Ya bagus, sunat. Wajib apa? Najis. Nah, bersihkan najis wajib. Nah, tapi sekarang mandi, masalah mandi nih kan. Kita mau mandi nih, tapi kita ada najis kan. Yang pertama bersihkan najis dulu. Kalau nggak bersihkan ini kan tak boleh lagi mandi. Mana sah? Apa yang nggak sah? Karena masih ada najis kan? Ya bersihlah, cucilah. Bersihkan. Ini nggak termasuk ke rukun mandi ya? Kalau nggak niatnya kan nggak. Tapi kan udah niatnya cucilah. Tapi nanti ambil wuduk lagi ya. Saya pernah baca itu 3. Ulang lagi bacanya. Ulang lagi bacanya. Ini di kitab manapun 2. Niat sama meratakan air seluruh tubuh, udah itu aja. Seluruh tubuh masuk lubang pantat tadi kan? Masuk nggak gimana? Kalau membersihkan najis kan tak bisa asal-asal.
nggak bisa cuma meratakan air kan, harus harus dibuang, hilang bau yang semacamnya. Mencuci najis hukumnya wajib. Kalau mau makan hadas besar sunat. Boleh kita ambil wudhu dulu baru cebok, boleh. Batal lah memang ya kan. Belum puasa enggak, sah wudhunya sah. Tapi kalau mau dibagi-bagi. Berarti mendudukan bersihkan hadis itu sudah kan ya? Iya, Bersihkannya nah, wajib ya? wajib. Didudukan sudah kan? Nah, Kalau mau mandi ya? nah. Sudah, pertama dia menghadap kiblat. Kedua, membasuh mani atau wadi atau mazi atau barang najis. Ini jawabannya. Nah, Orang nggak sabar dia, cuman. Ini kan jawabnya. Ya sudah, lain dia. Bukan kata saya. Sudah mandi itu 16 perkara. Pertama ngadep kiblat, Kenapa nggak wajib ya? sunat mandi nih ceritanya. Kalau membersihkan najis itu wajib. Ini tentang masalah sunat mandi. mendudukan itu sudah. Nah, kedua membasuh mani atau wadi atau mazi, kan najis semuanya nih. Mani aja enggak ya, wadi, mazi najis atau barang najis. Jika ada ya jika ada ya ketika mengucap ketiga mengucap bismillah hingga akhirnya sunat, serta dimukaranahkan niat seperti yang telah tersebut pada wudu. Ini bismillah sudah mati lah Pak. Ucapkan pun apa-apa. Tapi dia masih dalam hadas. Dalam hadas apa boleh? Boleh. Maka diharuskan kita makan baca bismillah juga. Siap makan baca alhamdulillah. Kan boleh. Diharuskan. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Kecuali mengucap bismillah atau alhamdulillah tatkala selesai makan. Ada yang lain yang boleh. Karena mengambilkan berkah, mau makan. Nah, mau makan baca bismillah lah. Boleh dilapaskan, memang dilapaskan. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh. Ambil berkah gitu. Nah, gitu ya. Mau makan aja baca bismillah. Itu lupa. Kau ketawa pula. Makan kadang lupa. Jadi, maksudnya di dalam kamar mandi tadi di lapas Iya. boleh. Boleh. Tapi dalam kamar mandi itu ada. Nah, itu kan lain cerita ya, ada WC. Ini kan bukan ada WC. Ada WC-nya itu menghalangi kan situ. Berarti dalam hati ya, ya? Nggak dapat sunatnya. Dalam sunatnya. Pertanyaannya, itu bagi sekarang nih, bukan kalian ya, orang-orang di luar sana itu banyak anak yang bandel-bandel kali kan. Kenapa? Karena nggak bismillah lah itu. Taunya mau makan aja bismillah. Itu bismillah dulu. Cuman jangan kali banyak baca ya, apa Heri ya. Bismillah aja udah, bismillah aja ikut. Apa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dikuatkan, boleh sunat dikuatkan supaya istri kita pun ikut baca bismillah. Jangan lama kali kau bacanya. Enggak. Enggak masuk angin pula. Rasul kan gitu bilang mesti Aisyah, ya Aisyah kau jangan tidur sebelum kau menghatamkan Quran, kerjakan haji, sedekah muslimat. Kapan tidurnya aku kata Aisyah. Baca qul Allah 3 kali sama dengan hatam Quran. Kalau udah kata Nabi gitu ikut gitu aja, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali sama dengan mengerjakan haji. Allah maafil muslimin wal muslimat. Sama dengan sedekah sama muslimin muslimat. Tutup dengan la ilaha illallah, matilah Pak, ya kan. Nah gitu. Jadi ada yang bertanya, itu secara penyakit lah. Itu surah Al-Baqarah itu kenapa banyak dipertanya itu. Kita akan baca arti surah Al-Baqarah itu. Kenapa banyak pertanyaan? Susah surahnya. Surat lembu itu. Al-Baqarah. Padahal ketika Musa bertanya sama Allah Ta'ala, ya Allah macam mana? Ada potong aja lembu, siramkan darah sama mayat, nanti cakap dia kata. Udah potong aja lembu. Mau anak, mau besar, enak aja kan? Ini tanya lagi. Macam mana? Anak-anak apa besar lembunya? Yang besar. Dia pengen kerja apa? Ya enggak. Warnanya banyak nih pertanyaan, susah sudahnya. Berapa harganya? Nggak boleh ditawar. Alhasil karena udah kalah malu, banyak yang bertanya. Singkat ceritanya nih, jumpalah lembu yang dihajarkan ini, warnanya kuning, besar, paten lah gitu. Udah sesuai tanduknya, nggak panjang kali ya kan.
Berapa harganya mau kau jual nih? Emas seberat badannya. Mau bilang apa? Orang nggak beri tawar. Inilah. Kok bisa? Mundur ke belakang. Yang punya lembu pula. Itu sudah bakal banyak nih tiba kita itu. Orang ini janda sama anak satu. Bukan duda, janda. Anak satu. Udah anaknya agak besar, macam ini bilangnya sama seminilah. Bilangnya sama anaknya, kau pikir kau tanah. Ayah kau ada ninggalkan lembu. Coba nama nanti aku enggak tanda dia kau tuannya itu kok, kata emaknya. Pilih deh kau hutan. Jumpanya lembu itu, lembu tadi itu. Datang lembu itu, oh inilah lembu aku rupanya. Dah bawa pulang. Ini kau jualan, ini lebihkan bekal kau. Berapa jual mak? Emas seberat badannya ini. Enggak bantah-bantah maknya, anaknya ikut aja. Jumpa sampai nyari lembu tadi. Kaya lah kan? Berapa ratus kilo itu? Bukan gram lagi, kilo mas, ya kan? Nah, itu lebih modal dia. Angkat patu-patu sama mama. Masih ada mak kalian dua-dua? Masih apa tuh mama ya? Enak urusannya. Keempat, mengambil wudhu dengan sempurnanya. Sunat mandi niat. Maka diniatkannya akan sunat mandi. Jikalau suci daripada hadas asghar, dan jikalau tiada suci, maka diniatkannya dengan hadas asghar juga. Kelima, bersungguh-sungguh menyampaikan air pada segala perlipatan anggota. Seperti pada telinga, ada saya bilang, sungguh-sungguh sampaikan air yang telinga kita nih ya. Dan di dalam lubang hidung, dan pada perlipatan kulit perut. Mau juga kulit berlipat-lipat kadang-kadang. Dulu dia gemuk, sekarang kurus, berlipat-lipat kulit ya. Mesti sampai air semua itu. Karena menyelat-nyelati pada segala pohon rambut 3 kali dengan digosok, dibasuhkan tangan, dimasukkan tangan, sampailah air kepadanya. Ketujuh, mendiruskan air ke atas kepalanya. Sunat. Boleh mandi dari badan, boleh aja, tapi dari kepala ini sunat ya, atas kepala. Kedelapan, mendiruskan air pada pihak sebelah kanan. Kanan dulu, ambil gayung lagi di hadapannya, kanan depan ya. Maka demikianlah pada kirinya. Kemudian pada pihak sebelah belakang kanan, maka kirinya. Apa sudah mandi itu ya. Kesembilan, berulang-ulang 3 kali membasuh segala anggota. Ke-10, menggosokkan pada tiap-tiap kalinya. Ke-11, menghadirkan niat pada permulaan dan datang kesudahannya. Orang lagi ibadah kan dia kemana-mana lah ya. Ke-12, membasuh itu dengan berturut-turut. Ke-13, bahwa jangan dikurangkan air mandi itu daripada 1 gantang. Ke-14, jangan ia mandi dahulu daripada berkumur. Ustaz, 1 gantang ini maksudnya? 2 kilo 7 on. Jangan kurang dari itu air itu. Kalau kurang bisa juga kita mandi wajib memang, tapi nggak dapat sunatnya. 2 kilo 7 on. 1 gantang. 2 kilo 7 on. Habis segantang lagi. Gak tahu di mana ambil wajib segantang air. Walaupun kita bisa kurang dari segantang, bisa mandi wajib, bisa. Pak, nggak dapat sunatnya san. Botol aqua yang besar itu, bisa mandi wajib segitu? Bisa. Kita udah kebiasaan. Banyak alim pakai air makruh aja itu. Nah, 1 botol aqua itu bisa mandi wajib, bisa. Dia lah kalau degak-degak gini ya, nggak cukup lah. Kepala aja basah air pun habis sudah ya kan. Pakai pipet gitu kan. Ada datukan si apa tadi? Aqua teh. Keluar deh kan. Nah, mandilah situ. Bisa. Tapi nggak dapat sunatnya. 1 gantang. Begini lah ya.
Kita orang kebiasaan banyak, cuman ngambil wudhu pun makruh, mandi wajibnya lebih lagi makruhnya. Ngambil wudhunya dibasuh muka aja dia satu gantang. Ini membasuh dengan berturut-turut apa yang berturut? Maksudnya kalau nggak berturut-turut nggak dapat sunat kan itu. Sunat berturut-turut. Bisa lagi nih. Oh udah mandi, tiba udahlah nanti sambung lagi. Tinggalkan dulu. Nggak betul kan, nunggu kering dulu gitu. Sudah? Ke-13 bahwa jangan dikurangkan air mandi itu daripada satu gantang. Ke-14 jangan ia mandi dahulu daripada berkumur. Ke-15 membaca doa sudah selesai daripada mandi, seperti doa yang tersebut pada wudu. Macam mana doa wudu itu? Itulah doanya mandi ini ya. Ke-16 meninggalkan minta tolong pada mendiruskan air. Kalau minta tolong boleh, tapi nggak dapat sunatnya gitu ya. Ini biasa pengantin barunya ini biasanya ya. Istri malas mandi, awak mandikan ya kan. Mandikanlah banget ya, mandikan. Nah, cuman nggak dapat sunat dia. Ya, berkumur dulu. Sah dan makruh mandi dan wudhu pada air yang tenang dan melebih-lebihi membasuh daripada 3 kali, makruh ya hukumnya. Dan meninggalkan berkumur, makruh. Dan memasukkan air ke hidung supaya sejahtera daripada khilaf ulama yang mewajibkan dia. Ada ulama mengatakan wajib itu ya. Dan makruh pada orang yang junub itu makan dan minum, bukan haram, makruh ya. Makruh orang junub itu makan dan minum, dan tidur, dan jima, makruh. Dahulu daripada membasuh zakar atau parat. Kalau mau apa, bersihkan dulu ya, bersihkan dulu. Kalau misalnya mau tabuh lagi, bersihkan dulu ya zakar itu. Parat pun bersihkan. Kalau dibersihkan nggak makruh. Nggak makruh lah, kalau udah dibersihkan. Lagi makin bagus dia. Walaupun nggak ada niat. Nggak apa-apa, enak nih ini. Basuh gitu aja. Ya, iya. Dapatlah tuh pahalanya. Kau pernah nengok orang nyabung ayam, laga ayam? Pernah lah ya. Kalau ngelaga enggak ya kan, tapi kalau nengok ada. Orang kalau ngelaga kerupuk udah lalu dipisahkan sama yang punya kan. Kan disirami kan, dimandikan lagi nih. Supaya tambah segar dia itu. Nanti agamanya hebat memang. Setelah hubungan, bersihkan lah. Dia akan tidur, bersihkan. Segar dia. Jadi kalau mau tabuh lagi pun segar ya, lebih hebat lagi. Ini kan dari dulu nggak ikut peraturan, ya tahankan lah ya. Tahu apa? Huruf alif pun jadi waw ya. Kalau mujar kok itu dia udah alim. Udah. Jadi kalau dicuci dulu, orang selalu suruh bersih kok. Udah Sandra. Nah, yang penting baca bismillah, jangan lupa ya. Jangan tak sambung-sambung lagi. Yang kata tapi tidur, kalau tidur baca khatam Quran keluarlah. Ada juga yang bertanya, kalau baca di kursi boleh? Ya boleh jawabannya. Supaya jangan terganggu, ya boleh aja. Perempuan tadi litak sudah kalau itu aja. Tunggu lambang baca di kursi dulu ya kan. Masuk angin ya. Kalau saya ada yang itu saya jawab ini aja. Ustaz, jadi boleh kita mau tidur baca kulalah udah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, tabung Allahumma tuhil muslimat. Boleh baca ayat kursi? Boleh, kalau perkara itu boleh aja. Yang paling bagus kau baca alif lam mim lah. Dari alif lam mim. Tidak penyakit ya kan. Udah kecemaran kata Nabi udah ikut aja. Nah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim dah.
Nah, ini jawaban tadi ya, penjelasan ini ya. Keenam, membaca Quran. Ini deh, bukan ya. Nanti ya, sampai mana tadi? Makruh tadi orang junub itu makan dan minum dan tidur dan jima dahulu daripada membasuh zakar atau parat dan wudu. Basuh dulu. Kalau mau tidur basuh dulu, bersihkan dulu semuanya. Nah, pasal pada menyatakan haram seorang junub itu, janabah itu. Itu kan datang ya, tanda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.